Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, menjelang kita membaca dan mengijazahkan sanad hadis musalsal Yaumil Ashura, maka kita baca dulu tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam 10 hari di bulan Ashura atau di bulan Muharram ini. Di dalam kitab Manahijul Imdad, syarah daripada kitab Irsyadul Ibad ilil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, hadis menjelaskan tentang puasanya hari Ashura. Ini kita puasa hari ini. Yang puasa yang tidak juga tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Tapi rugi kalau kita tidak berpuasa. Besar manfaat atau fadilah puasa pada hari Ashura. Apa di antaranya? Hadis Bukhari Muslim, hadis daripada Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama al-Madinah. Nabi sampai di Madinah. Fawajada al-yahud siyama yaum al-Ashura. Nabi dapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Orang-orang Yahudi sedang puasa. Faqala lahum, Nabi bertanya kepada mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Hari apa ini? Kok kalian berpuasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka menjawab, orang Yahudi, hadza yaumul azim. Yaumun azim. Hari ini hari mulia, hai Muhammad. Ini hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hari ini hari mulia ya Muhammad, kata orang Yahudi. Apa mulianya? Anjallahu fihi Musa wa qaumi. Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mengejar Nabi Musa di tanggal 10 Muharram. Dan terbelahnya lautan pas di tanggal 10 Muharram. Fasamahu syukran. Kami berpuasa itu karena kami bersyukur kepada Allah. Fanahnu nasum, maka itulah kami berpuasa, kata Yahudi. Jadi Yahudi ini berpuasa hari Ashura karena dia bersyukur kepada Allah, karena sudah diselamatkan Nabi mereka, Nabi Musa. Apa jawaban Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kalau begitu kata Rasulullah, kami lebih berhak lagi
berpuasa dibandingkan kalian, karena kami lebih berhak memuliakan Musa dibandingkan kalian. Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak lagi. Fasamahu, maka Rasulullah pun berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bi ashabihi, dan Nabi pun memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Jadi hari ini kita puasa Asyura. Tapi kata Nabi, in asya fi sanatin muqbilatin la asumanna yaumat tasya'. Kalau seandainya umur kita panjang, kata Rasulullah, kita akan puasa tanggal 9, 9, 10. 9 disebut Tasyu'a, 10 disebut Asyura. Kapan Tasyu'a? Kemarin. Untuk apa membedakan kita dengan Yahudi? Jadi Yahudi puasa tanggal 10 saja, kita puasa tanggal 9 dan 10. Kalau tak bisa 9, 10, maka kita berpuasa 10 dan 11. Tak bisa tanggal 11, 10 aja boleh Ustaz? Boleh. Tidak sama je Yahudi Ustaz? Tidak. Mirip-mirip seketik mungkin iya, tapi tidak. Tapi tidak. Karena dia sunnah masalahnya. Kalau masalah sunnah tidak ada diberatkan, begitulah dia. Jadi kalaupun tak sanggup kita puasa besok karena musafir, karena berhalangan, ya tak apa-apa. Tapi afdalnya memang yang tak puasa kemarin puasa besok. Hadis berikutnya Imam Muslim. Kita baca beberapa riwayat hadis. Hadis di dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang akan saya ijazahkan nanti. Hadis ini bolehnya mengijazahkannya secara musalsal, itu cuman pada hari Asyura. Apa maksud musalsal? Musalsal itu sebagaimana Nabi dulu meriwayatkan kepada sahabat, memberikan kepada sahabat, sahabat memberikan ke tabi'in, tabi'in itu harus sama, harinya sama, saatnya sama, itu harus, itu namanya musalsal, bersambung. Tak boleh tak sama. Jadi kalau umpamanya Nabi meriwayatkan Asyura, kita meriwayatkan hadis itu di Tasyu'a, itu tak musalsal namanya lagi. Jadi musalsal itu dengan sanadnya bersambung, dengan sanadnya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bagikan ijazah. Tapi tidak cukup, tidak ramai rupanya. Saya kira tak ramai. Alhamdulillah. Ijazah berapa disiapkan? Oh, tak cukup. Ya, tulis sebagian, nanti ijazahnya nyusul sebagian. Dalam mobil saya ada sebagian juga ada nih. Ada berapa? Yang sisa ada berapa lagi? 50, 130. Yang hadir ada berapa? Ada 300. Nanti yang tidak dapat ijazah, nanti ditulis saja namanya. Nanti kita cetak lagi. Pekan depan boleh diambil, InsyaAllah. Dia ijazah itu pun tak bisa digadaikan, dan cuman sebagai saksi. Kalaupun dibawa ke bank, tak boleh cair. Dan 100 juta pun tak cair. Tapi itu sebagai saksi, namanya syahadah. Syahadah itu kan persaksian bahwa kita pernah meriwayatkan hadis itu pas di hari Nabi memberikan pula kepada Abi Qatadah. Musalsal. Qala, apa kata Abi Qatadah? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil Asyura, tentang puasa pada hari Asyura. Bagaimana, apa fadilahnya ya Rasulullah? Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyami yaumil Asyura faqala yukaffira sanatal madiyah. Allah ampuni dosa yang telah berlalu, setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari ini, diampuni setahun yang lalu. Waqala, dan disebutkan juga dalam ruya ba'dal ulama, di sebagian riwayat disebutkan minal mutaqaddimin, su'ila an hali faqala ghufira siyam yaumil Asyura li siyami yaumil Asyura dhunub sittina sanah. Diampuni dosa selama 60 tahun. Awak puasa hari ko, diampuni dosa 60 tahun. Jadi kalau yang berumur 60, lebih dosa itu selesai kan. Ini dalam riwayat ini, begitu dia. Kembali dalam keadaan bayi dia berhenti. Sittina sanah,
Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Baihaqi, sumut tasi wal ashir, puasalah kamu di tanggal 9 dan tanggal 10, wala tashabbahu bil yahud. Jangan kalian meniru Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada hari-hari daripada hari Ashura. Wa thumma qala wa huqiya. Jadi ada seorang dahulu kala namanya Fatah ibn Syakhruf, nama seorang wali min awliyaillah. Fatah ibn Syakhruf al-Muwasili, beliau seorang ulama besar. Beliau ini setiap hari beliau ini setiap hari memberi makan semut. Jadi sedekahnya memberi makan semut. Ini salah satu sedekah yang besar juga pahalanya. Jadi sebelum di pagi hari itu, dia patahkan roti atau manisan, dia letak di lubang semut. Nanti sore dilihatnya lagi, habis ini roti ini. Begitu pula nanti besoknya seperti itu juga. Letak pagi, sore habis. Letak pagi, sore habis. Letak pagi, sore habis. Begitu amalannya setiap hari. Dan ternyata dia coba mengamalkannya di hari Ashura. Dia letak roti tadi di dekat lubang semut lagi. Dia lihat sore tak dimakan oleh semut. Roti tadi tak dimakan oleh semut. Kemudian Syekh Fatah ibn Syakhruf ini bertanya lagi kepada orang yang lebih tua, yang lebih senior lagi daripada dia. Aku setiap hari memberi makan semut, tapi hari ini tak dimakan. Apa penyebabnya? Kata beliau, hadza yaumil Ashura. Hari ini hari Ashura, kullu makhluqillah, seluruh makhluk Allah itu melaksanakan puasa. Jadi hari Ashura semut puasanya. Coba ada semut ada ke awak tu, coba letak dulu. Itu dia. Hebat hari Ashura ini. Ini Fatah ibn Syakhruf. Jadi saya dulu membaca kitab ni dulu waktu di Mesir. Jadi saya dengan syekh saya, jadi balik saya pulang ke Indonesia, di muka rumah ada kolam, ada tobek ikan. Jadi saya ambil pelek, saya campakkan, saya buang ke kolam ikan tadi. Rupanya kencang ikan tadi memakan. Jadi kata mu nak puasa ikan kau nampak aku dengan. Jadi pas balik ke Mesir saya tanya ke syekh saya balik. Syekh, kita kemarin baca ada seorang ulama yang Fatah ibn Syakhruf. Beliau memberi makan semut, tapi pada hari Ashura tak dimakan semut. Saya baru makan ikan di hari Ashura, habis pelek saya sama ikan Syekh. Jadi jawaban Syekh saya masih ingat, an-nas fil sha'imu wal lisa katanya. Orang-orang di sekitar kalian tu puasa ndaknya hari Ashura. Indak Syekh, itu tu ikut ikan tu katanya. Iyo je kan. Yang puasa tu paling kita yang mengaji ni lah. Orang-orang yang di luar yang tak mengaji tu tak tahu dia puasa Ashura, puasa apa tu kata dia, tak tahu ni. Padahal puasa Ashura tu tidak ada khilafiyah ulama. Tidak ada perselisihan pendapat ulama tentang puasa Ashura. Seluruh ulama sepakat puasa Ashura tu hukumnya sunnah. Tak ada selisih sedikit pun pendapat daripada kalangan ulama. Di Fatah ibn Syakhruf nama lam ta'kul. Wa akhraja Abu Musa al-Madani an Abdullah bin Umar, man sama Ashura fa ka'annama sama sanah. Siapa yang berpuasa pada hari Ashura, maka dia seolah-olah puasa selama 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi, siapa yang bersedekah pada hari Ashura, kana kasadaqatis sanah, sama dia bersedekah selama 1 tahun. Hadis Imam Tabrani. Hadis berikutnya Imam Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri. Hadis ini juga ada dalam Sahih Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Man wassa'a ala iyalihi, siapa yang melapangkan daripada nafkah keluarganya, agak dia lapangkan nafkah keluarganya pada hari Ashura, wasa'allahu alaihi sanatu kulluha, maka Allah lapangkan rezeki orang itu setahun ke depannya. Jadi hari Ashura apa ancak agak melebihkan piti ke orang rumah. Tapi sebenarnya tak usah piti, belanja mungkin atau beras. Mungkin beras di rumah tinggal setengah goni. Nanti malam habis maghrib bagian 3 goni, hantar ke rumah. Minyak mungkin 1 plastik tinggal lagi. Belikan agak 3 agak 4 plastik, bawa pulang ke rumah. Yakin. Yang sudah mempraktekkan ini bukan ulama sembarangan ulama. Siapa di antaranya? Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah.
ada kemudian Sufyan ibn Uyainah, kemudian ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ulama besar nih, Amirul Mukminin fil hadis. Tak ada yang mengalahkan martabat Ibnu Hajar dalam bidang hadis. Fajarabna amalan bihadzal hadis 50 sanah. Aku sudah mempraktekkan ini selama 50 tahun. Fawajadnahu kadzalik. Memang aku jumpai seperti itu. Jadi setiap hari Asyura dilapangkannya rezeki nafkah keluarganya. Setahun yang akan datang Allah lapangkan pula rezeki daripada rezeki dia. Itu dia. Kalau bisa jangan tahu ibu-ibu awak mengaji kau kini kau kalau tahunya tuntut dia. Ya, lapangkan rezeki. Bagus, lapangkan rezeki. Apa yang kita lapang? Masya Allah. Alun membukul nasi kotak lah tiba, nampaknya si kotak ada burgon ni. Banyak yang membuat acara buka bersama di hari Asyura. Tapi saya bilang Masjid Furqan pengijazahan hadis musalsal. Kami setiap hari Asyura di Mesir itu memang ada yang dibuat di rumah masyaikh, ada dibuat di Masjid Al-Azhar pengijazahan ini. Jadi ketika di Makkah begitu juga, di rumah syekh. Ketika di Sudan begitu juga. Jadi jalur sanad saya nanti di Asyura ini banyak ini. Ada yang jalur dari Makkah, ada yang jalur Mesir, ada yang jalur dari Maghrib, Maroko. Ada. Jadi ada nanti jalurnya dari jalur ini ke sini syekh saya, jalur ini saya ke sini, jalur ini ke sini. Jadi Bapak Ibu ya berarti sama juga lah jalurnya. Ya jalur sana, jalur Maroko, jalur Makkah dengan jalur Mesir. Walaupun tak pernah pergi ke Maroko, pernah pergi ke Mesir, tapi pernah pergi ke Masjid Al-Furqan. Nah, itu hebatnya link Masjid Al-Furqan itu. Beradanya di Beringin, tapi linknya ke Maroko, linknya ke Sudan, linknya ke Makkah. Masya Allah, itu luar biasa. Silakan, ini masih lapang sini. Qala, ada masker. Kalau tak ada minta ke panitia masjid, ada masker. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Jadi man wasa'a ala iyalihi, siapa yang melapangkan daripada nafkah keluarganya, wasa'allahu alaihi fi sanad kuliah, maka Allah pun lapangkan daripada rezekinya setahun yang akan datang. Qala Sufyan ibn Uyainah, fajaratna amala bihadzal hadis 50 sanah fawajadnahu kadzalik. Aku sudah mengamalkan ini dan memang ternyata betul aku mendapatkan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Imam Bukhari, nama kitabnya Sahih Bukhari. Nama kitab, judul kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ada kalimat yang kita baca pada hari Asyura, lam yamut qalbahu, maka tidak akan mati hatinya. InsyaAllah hati kita tak akan mati. Kita membaca doa ini di hari Asyura. Siapa yang meriwayatkan, siapa yang menganjurkannya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Imam Ibnu Hajar itu? Ulama ahlul hadis, bergelarkan Amirul Mukminin fil hadis, hafal 900.000 hadis. Nanti ada ini di belakang ijazah itu ada nanti doa ini. Nanti kita baca sama-sama nanti. Doa ini. Jadi dianjurkan membaca doa ini, lam yamut qalbah, maka tidak akan Allah matikan hatinya. Jadi kalaupun dia meninggal dalam tahun itu, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wa naqala Sayyidi Ali Al-Ajhuri, dan dinukilkan pula daripada Al-Imam Ali Al-Ajhuri, inna man qala yaumal Asyura, siapa yang membaca pada hari Asyura 70 marrah, 70 kali. Juga ada nanti di belakang itu. Apa? Hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 kali. Hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 kali. Kafahullahu ta'ala syarr dzalikal yaum, maka akan Allah jauhkan orang tadi daripada segala kejahatan dan keburukan. Wa man akhadha yaumal asyura syai', dan siapa yang mengambil sesuatu daripada hari Asyura, air, diambil air, kemudian dia baca Al-Fatihah 7 kali, dia usapkan ke kepala dan kepada jidatnya, kepada wajahnya, kemudian kepada orang-orang yang
yang ia sayangi kepada anaknya, kepada istrinya, maka dijaga oleh Allah daripada penyakit dan daripada sihir. Ini yang menjelaskan Imam Ali Al-Juhuri. Masih ada nanti malam masih boleh. Malam nanti ba'da maghrib atau ba'da isya masih boleh. Saya sudah mengamalkan tadi. Baca 7 kali Al-Fatihah, ambil air, baca 7 kali Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Habis itu ambil airnya, usapkan ke kepala, usapkan ke wajah. Anak kita macam itu juga. Siapa di antara kita, orang kita yang kita sayangi. Ini Imam Ali Al-Juhri. Dan itu diamalkan oleh ulama seluruhnya. Banyak amalan di hari Ashura ini. Kalau menurut Imam Ibnu Jauzi, mandi ada, mandi Ashura namanya. Tapi menurut Imam Ali, Imam Zainuddin Al-Malibari, mandi Ashura itu termasuk hadisnya palsu, maudhu'. Tapi di dalam kitab majalis itu Imam Syekh Ibnu Jauzi mengatakan hadza laisal hadis. Ini bukan hadis, akan tetapi ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa? Imam Ali bin Abi Thalib minantu Nabi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, pada hari Ashura ini Zam-Zam mentransfer dia kepada air-air yang ada di dunia ini. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi air-air yang ada di dunia ini sama kadarnya dengan kadar Zam-Zam. Makanya orang yang mandi di hari Ashura itu, maka akan Allah sembuhkan jasadnya sama dia mandi dengan air Zam-Zam. Itu bukan saya yang mengatakan. Siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Al-Majalis, buka halaman 73 dan 74, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Nanti dituduh pula saya mengada-ngada nanti. Cek dalam kitab ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukilkan itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Itu perkataannya Ali bin Abi Thalib. Tengok dalam kitab ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya murid yang satu namanya Imam Az-Zahabi, yang satunya Ibnu Jauzi. Ini bukan Ibnu Jauzi yang muridnya Ibnu Taimiyah, enggak. Ini beda lagi. Ini yang lahir di kurun yang kelima, Al-Jauzi. Begitu dia. Beliaulah yang menukilkan itu di dalam kitabnya Al-Majalis. Kemudian banyak lagi kisah, banyak lagi cerita yang ada di dalam ini. Dianjurkan seseorang untuk menyapu kepala daripada anak yatim. Menyapu kepala anak yatim dianjurkan di hari Ashura. Kemudian memberi makan daripada orang, memberi buka orang yang sedang melaksanakan puasa dianjurkan. Maka oleh karena itu, orang-orang tua-tua kita dulu membiasakan dia dengan membuat daripada bubur yang namanya bubur Ashura. Untuk apa bubur Ashura itu? Itulah manfaatnya. Bubur Ashura itu manfaatnya untuk orang berbuka puasa. Kemudian disebutkan lagi, apakah ada salat khusus untuk hari Ashura? Tidak ada. Salat khusus untuk hari Ashura tidak disebutkan dan tidak digalakkan oleh ulama. Tapi memang ada juga yang melakukan itu. Ada juga, tapi tidak digalakkan oleh para ulama. Kemudian dianjurkan kita lagi untuk menziarahi orang alim, orang saleh di hari Ashura. Ada orang saleh, ada orang alim di kampung kita, ziarahi dia. Dianjurkan juga kita menjenguk orang sakit di hari Ashura. Di hari Ashura ada orang sakit, jenguk dia kalau ada orang tadi yang sakit. Dan dianjurkan juga untuk taklimul azfar pada hari Ashura, daripada menggunting kuku, memotong kuku. Dan dianjurkan juga kita membaca surah Al-Ikhlas. Dalam satu qaul 51 kali. Dalam pendapat Imam Ali bin Abi Thalib itu 1000 kali. Karena ada hadis Nabi SAW, man qara'a surat al-ikhlas alfa marrah, siapa yang membaca surah ikhlas 1000 kali di hari Ashura, nazarallahu ilaih, maka Allah memandang kepadanya. Dan siapa yang dapat pandangan Allah, amina min azabillah, maka selamat dia daripada azab Allah. 1000 kali. Berapa baru yang lahwat baca dari tadi? Lincik je lah Ustaz. Beko masih bisa menjelang
Sampai lelok pada hari Ashura masih bisa, sampai malam masih bisa, dan masih dibolehkan oleh para ulama kita untuk mengamalkan daripada hari Ashura ini. Jadi banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama di hari Ashura. Apalagi bersedekah di hari Ashura ini, memang saya perhatikan para masyaikh, syekh-syekh pada hari Ashura ini memang luar biasa meningkatkan sedekahnya, Masya Allah. Memberi orang berbuka dengan takjilnya, kemudian menyantuni anak-anak yatim pada hari Ashura, itu biasa. Dan itu adalah amalan Rasulullah sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih. Wabillahi taufik. Coba bagikan ijazah. Cukup tak cukup nampak. Ini ramai ni. Aku kalau duduk untuk jadi anggota dewan lah, bisa cik duduk. Silakan bantu. Ibu-ibu kasihkan sebagian biar ibu-ibu yang bagikan. Ibu-ibu tu payah suruh anak-anak muda ibu-ibu tu. Kalau ibu-ibu tu togak payahnya tu. Cari anak muda yang satu yang membagikan berdiri. Rul, ambil yang dalam mobil lah, tak cukup. Ada dalam mobil di tengah saya letak. Tak cukup ramai. Adri, ni apa ni? Ijazahnya nak ada bahasa Indonesia. Ada apa cara Pak Ibu baca ini? Oh ayo. Ni. Ibu-ibu banyak kurang. Ini saya satu. Bagikan ibu-ibu ni. Ramai. Dah habis. Hah? Itu ibu-ibu tu ada lagi tu ibu tu. Itu ibu tu yang di sudut bawah yo. Itu ibu-ibu tu. Ibu-ibu tu bawah yo. Bawah yo. Banyak tak dapat? Dah laki-laki cukup lah. Ibu-ibu saja. Yang belum dapat nanti tulis di mana, tak ada kertasnya. Ada kertas, suruh apa, jalankan biar dicatat.
Udah. Cuba tengok di baliknya itu ada nomor 3. Nomor 3 doa yang dibaca tadi. Lam yamut qalbah katanya kan. Maka tidak akan mati hatinya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba itu di nomor 3 itu. Nampak kan? Nampak. Mana yang tak nampak, dengar aja. Mana yang nampak, lihat dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilayh. Subhanallahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Alhamdulillahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wa akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka as-salamata birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Apa faedahnya tadi? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, orang yang membaca itu lam yamut qalbah, maka tidak akan mati akan hatinya, tak mati hatinya. Mudah-mudahan hati kita tak mati dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ijazah itu ada tulisan warna merah. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa kita. Tak lupa socu situ dulu. Ijazah hadis musalsal Ashura. Hadis musalsal Ashura. Nanti kalau saya sampaikan, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu untuk mengamalkan hadis musalsal bil Ashura. Langsung ucapkan nanti qabiltu atau kami terima. Begitu dia. Begitu cara guru-guru kami dulu mengajarkan. Begitu. Terima. Kalau ketika akad nikah kan saya terima juga kan. Saya terima, cuman panjang lah kan. Pakai mahar pula kalau kau enggak. Saya terima cukup seperti itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada barisnya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhbarana Syekhana al-Allamah al-Faqih al-Usuli Abu Abdullah Ahmad ibn Salahuddin ibn Abdullah al-Hajin al-Ash'ari al-Syafi'i al-Azhari. Itu guru saya. Saya mulazamah dengan beliau di Mesir selama 4 tahun. Saya banyak mengkhatamkan kitab dengan beliau. Saya mengaji kitab hadis dengan beliau. Saya mengaji Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Saya mengaji kitab-kitab hadis dengan beliau. Dalam satu hari saya ada mengaji 10 kitab dengan beliau setiap hari. Makanya waktu saya di Mesir, abang-abang agak apalah dengan saya masih ingat ketika itu. Kurang senang nih. Karena abang-abang ni kecenderungan kepada organisasi. Saya jujur, saya ketika di Mesir organisasi tidak begitu saya ikuti. Tidak. Saya memang
ketika di Mesir banyak mengaji duduk dengan para masyaikh. Sehingga ada abang-abang tu masih ingat saya sampai sekarang kata-kata dia, itu Zulhendri itu pulang nanti tak akan dipakai oleh masyarakat tu kata dia. Tak pandai organisasi, takkan bisa dia dengan masyarakat tu kata. Tak ikut pun organisasi, 4 saya pimpin organisasi sekarang di Riau. Tak ada modal organisasi. Jadi tidak harus organisasi. Organisasi bagus, tapi jangan habiskan waktu kita untuk organisasi. Saya sampaikan kepada adik-adik yang di sana. Jangan habiskan organisasi duduk nongkrong, ngopi, nyisha, gitar-gitar, lagu-lagu. Rugilah. Kita ke Mesir ke Raja Mulia itu, main futsal, main bola, main poli, setiap hari beda itu aja. Tak, saya tidak. Saya memang dengan masyaikh. Saya pegang beberapa orang masyaikh, saya tamakun. Makanya tak banyak punya ijazah hadis ini, tak banyak yang punya. Ya, mana mungkin orang tak dekat dengan syekh dikasih syekh ijazah? Mana mungkin orang yang tak dekat, tak kenal dengan syekh kemudian syekh kasih ijazah? Saya termasuk salah satu di antara orang-orang yang alhamdulillah Allah beri kenikmatan selama waktu di Mesir. Walaupun ujian banyak ketika belajar, tapi kenikmatan itu alhamdulillah Allah tanamkan ilmu di dalam dada kita. Itulah beliau. Mudah-mudahan Allah sihatkan. Masih ada beliau, masih hidup beliau. Beliau gigih mengajar itu. Bayangkanlah, sebelum subuh kami ngaji 2 kitab. Nanti habis subuh ngaji 3 kitab lagi. Nanti sebelum zuhur ngaji 2 kitab. Nanti habis zuhur masuk asar ngaji 3 kitab. Habis asar sampai maghrib ngaji 3 kitab. Dari maghrib sampai isya 2 kitab. Habis isya sampai 10, jam 10 itu 2 kitab. Nah, itu beliau. Jadi membawa buku kitab itu sudah dipegang macam ni, di tas kitab lagi. Nah, itu dengan beliau. Alhamdulillah. Yang semajlis dengan saya orang Indonesia, yang saya tahu cuma 2 orang. Saya 1, kemudian ada 1 teman dari Jawa. Selebihnya tidak ada orang Indonesia. Kamano orang Indonesia Ustaz? Ya, adonan main bola, adonan pai memancing kanil, ya macam lah. Ada yang duduk dengan syekh lain ada juga. Wa huwa qira'atan alaihi wa isma'. Ini agak berbeda hadis ini. Saya dapat anugerah daripada beliau. Biasanya kalau hadis tu syekh membaca, murid mendengar. Tapi kalau pas di hadis ini, saya membaca, beliau mendengar. Saya membaca hadis, maka saya buatkan di sini qira'atan alaih. Saya membaca qira'atan alaih wa huwa yasma'. Saya membaca, syekh mendengar. Beliau mengambil riwayat hadis ini kepada siapa? Kepada gurunya Al-Faqih Al-Usuli Al-Mujtahid As-Sayyid Abil Fadl Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari. Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini dari daerah Maghrib Maroko. Ulama besar, pakar hadis dunia itu terkenal. Itulah dia Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Beliau mengambil daripada gurunya Syekh Muhammad Imam Saqa Asy-Syafi'i, di mana fi baitihi, di rumahnya, yaumil Asyura, di hari Asyura. Ini semuanya periwayatan hadisnya di hari Asyura. Saya pun membaca hadis di hari Asyura, Syekh membaca kepada gurunya di hari Asyura. Beliau daripada ayahnya, gurunya As-Sayyid Al-Ustad Ibrahim Saqa. Beliau daripada gurunya Syekh Muhammad Amir Saghir pada hari Asyura. Daripada ayahnya Muhammad Amir Kabir pada hari Asyura. Daripada gurunya Nuruddin Abil Hasan Ali ibn Muhammad Al-Arabi As-Saqqat Al-Fasi Al-Maliki pada hari Asyura. Daripada gurunya Ahmad ibn Arabi ibn Al-Hajj pada hari Asyura. Daripada gurunya Umar ibn Abdissalam Al-Lukas. Daripada guru keduanya Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abdul Qadir ibn Ali ibn Yusuf Al-Fasi sahib al-Manah al-Badiyah fi Asanidil Aliyah pada hari Asyura. Beliau daripada gurunya Syekh Abdul Salam Al-Laqani, daripada ayahnya Syekh Ibrahim Al-Laqani, daripada muhaddis An-Najmuddin Muhammad ibn Ahmad Al-Ghiti Al-Masri, daripada Aminuddin Muhammad ibn Najjar Imam Jami' Al-Ghamarawi pada hari Asyura. An Muhammad ibn Ahmad As-Suyuti bi qiraati Abi Uthman At-Taimi an Abil Farad ibn Abi Syekh an Abil Hasan Ali ibn Ismail ibn Quraisy an Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri, daripada Abi Hafaz Umar ibn Muhammad
At-Tabarzadi Al-Baghdadi daripada Abi Bakar Muhammad Abdul Baqi Al-Ansari pada hari Ashura. Wa qala akhbarana Abu Muhammad Hasan ibni Ali Al-Jauhari pada hari Ashura. Qala akhbarana Abu Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Al-Kaisan. Qala akhbarana Yusuf ibni Abi Ayyub ibni Yaqub Qadi. Qala akhbarana Rabi' qala akhbarana Hammad ibni Zaid ibni Dirham an Ghailan ibni Jarir an Abdullah ibni Ma'bad Az-Zamani an Abi Qatadah. Qatadah ni sahabat Nabi ni. Sampai silsilah kita, ranji nasab kita, ranji sanad kita ke Abi Qatadah. Abi Qatadah mesti ingat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Qatadah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sebutkan tadi itu ranji, itu sanad. Saya kepada guru saya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya sampai kepada Imam Abi Qatadah. Jadi bapak ibu pun berarti bapak ibu kepada saya kepada guru saya, langsung kepada Qatadah. Abi Qatadah radhiyallahu taala langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara langsung bahwa sanad bapak dan ibu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini rezeki dari bapa dan ibu juga berarti. Allah melebihkan karunia kepada bapa dan ibu bisa sanad sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ni sebagai wasilah. Pada hakikatnya bapa dan ibu sanadnya juga sudah sampai kepada Rasulullah. Cuman saya yang sebagai wasilahnya. Wasilah ni ibaratkan seperti bluetoothnya lah. Yang bluetoothnya itu apa? Ambo sebagai bluetoothnya. Jadi bapak ibu sudah sampai ke Rasulullah. Kalau tak ada bluetooth tak bisa sampai. Kita mengirim gambar. Saya punya foto, saya nak ngirim foto ni ke Pak Irfan. Tapi tak ada bluetooth. Macam mana? Wasilahnya tak ada. Maka digunakanlah syekh sebagai wasilah untuk menyampaikannya tadi. Begitu dia. Itu bluetooth. Ini canggih bluetoothnya. Bluetooth ini miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Abi Qatadah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyam yaumul Asyura, puasa pada hari Asyura itu timbangannya, hisabnya alallahi di sisi Allah, ayyukaffira sanatan allati qablah, bahwa Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Itu bunyi hadis. Kemudian sami'tuhu, aku dengar hadis ini juga daripada Syekh Muhammad ibn Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani As-Sakandari. Ini syekh saya yang masih hidup, yang hafal Sahih Muslim. Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim itu beliau hafal. Beliau hafalnya sama seperti hafalnya Al-Fatihah dalam salat, tak pernah salah. Beliau dan saya pun daripada Syekh Yusri Rushdi Sayyid Jabir. Kedua-duanya daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari di atas. Kemudian saya mendengar hadis ini juga daripada Syekh Nuruddin Marbu Banjari Makki. Beliau mengambil hadis ini daripada Musnid Dunia Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah. Maka ada jalur Mesir, ada jalur Makkah, ada jalur Maroko. Faqad ajastu, dan aku ijazahkan ilal akh, kepada akh saudara. Siapa nama bapak ibu nanti tulis di dalam kurung itu. Nama bapak ibu tulis dalam kurung itu. Ayyarwi haza sanad, untuk meriwayatkan ini sanad. Sanad ini saya ijazahkan untuk diriwayatkan. Musian iyahu, berwasiat aku agar dia selalu takwa kepada Allah, agar mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa habibuhul a'zam wa ajal nurul atam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mujiz, yang memberi ijazah, al-abdun fakir ila rahmatillahi ta'ala, seorang hamba yang fakir kepada rahmat Allah, khuaidim ulum syariah, pembantu penuntut ilmu syariat yang mulia, sunnah yang suci. Itulah dia, bernama Abu Ahmad Zulhendri Rais. Afallahu an, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahannya.
dan Allah ampuni dosa ibu bapaknya, dan Allah ampuni dosa guru-gurunya dan orang-orang yang ia cintai dan seluruh orang muslim ajma'in. Jadi saya membuat di sini Abu Ahmad, anak saya laki-laki 2 orang saya awali namanya dengan Ahmad. Satu Ahmad Rafki Nawafil, yang kedua Ahmad Khalid Al-Azhari. Maka saya buat nama saya dengan Abu Ahmad. Abu Ahmad karena anak saya 2 laki-laki saya awali dengan nama Ahmad. Abu Ahmad bapaknya Ahmad. Siapa dia? Zulhendri Rais Al-Fadani Asy-Syafi'i. At-Tarikh Al-Mujiz yang memberi ijazah, Al-Fakir pembantu penuntut ilmu. Saya ini sekedar membantu penuntut ilmu saja. Ilmu syarif yang mulia Zulhendri Rais Al-Fadani kampungnya Padang, Asy-Syafi'i Syafi'i mazhabnya Syafi'i. At-Tarikh tarikh ijazah ini dikeluarkan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, 19 Agustus 2021. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu untuk meriwayatkan hadis musalsal Asyura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi musalsal itu seperti apa guru meriwayatkan secara turun-temurun, tak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu ingin meriwayatkan hadis ini pula nanti kepada anak-anaknya atau kepada orang yang lain, mesti di hari Asyura, tak bisa tidak di hari Asyura. Harus menunggu mati ustaz lah ustaz. Enggak harus menunggu mati yang mana? Enggak ilmu dukun kau, enggak ilmu bagak. Kalau ilmu bagak kan berarti aja. Kalau ilmu bagak, ilmu dukun harus mati guru baru boleh buat bagian ilmu tu ke orang lain. Kalau kau enggak harus menunggu mati yang dulu. Silakan kalau nak memberikan ijazah ini, ya, agar anak-anak kita bersambung pula di silsilahnya ke Rasulullah, agar keluarga kita bersambung pula sanadnya ke Rasulullah, silahkan berikan di ijazah ini. Tapi itulah tadi, penuhi syarat-syarat ijazah agar dia bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak mengizinkan Wahabi Salafi mengambil riwayat ijazah kepada saya, karena dia tidak akan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih banyak menghina para sahabat, lebih banyak nanti menghina para ulama, dan itu tidak akhlak daripada penuntut ilmu yang baik. Kita sebagai seorang muslim, amalkan sunnah Rasulullah dengan sebanyak-banyaknya, dekati diri kepada Allah dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maghrib berapa? Lewat 20. Berapa minit lagi? Berapa? 12 menit. Kita 7 menit lah siap-siap berbuka nanti. Ada pertanyaan kira-kira? Ini ijazah disimpan baik-baik. Saya tak mengizinkan kalau nanti setelah dari sini dijadian pulau lap apa beko alih kuali alih kompor. Nak mau nak izinkan. Payah mendapatkannya ini. Mahal ini, aghla minaz zahab, lebih mahal daripada emas ini. Ya, jauh kita mencarinya, jauh kita mendapatkannya. Beko pulang jadian saya alih kompor alih periuk beko ada mak-mak ke beko. Nak mau nak izinkan tu dah. Ya. Ini ijazah. Ijazah ini izin. Ijazah itu kan izin. Jadi izin itu namanya ijazah. Ini sebenarnya sebagai bukti saja bahwa kita memang pernah meriwayatkan hadis ini di hari Asyura. Itu saja. Kalau di Gaden Kabang tak, ya ke Pegaden tak laku apa ke orang Pegaden. Ke Pak Anton pun wa ajukan ikut tak ya ke laku dia kan. Tak ke cair dia kan. Tapi setidaknya ini bainana wa bainallah. Ini persaksian antara kita dengan Allah bahwa kita pernah mendengar hadis Rasulullah tentang Asyura di hari Asyura yang sudah kita sebutkan tadi, keseluruhan kemuliaan hari Asyura. Mulai dari makhluk berpuasa, mulai daripada menyapu kepala anak yatimnya, mulai daripada air zam-zam pun, semua yang sudah kita sebutkan tadi, kemuliaan-kemuliaan pada hari Asyura. Hadza wabillahi at-taufiq. Silakan tulisan Arab namanya, tulisan bahasa Latin silakan namanya di dalam kurung itu. Tulis namanya. Jadi nanti Bapak Ibu meninggal dunia, ada Bapak Ibu Allah takdirkan cucu jadi orang alim.
Nyo kincah-kincah lah lemari. Tahu kincah-kincah? Dikincah-kincahnya. Lemari bapak ibu, dapat dia nyo iko. Dapat dia nyo iko anak bapak ibu orang alim. Dibacanya. Wih, hebat ni nyo. Dan nyo kata, punya nyo ijazah musalsal Asyura kan ya. Awak aja nak punyanya. Nyo telusuri. Gurunya Ustaz Zulhendri Rais. Masih hidup nak nyo legonya. Rupanya Ustaz Zulhendri Rais itulah meninggal dunia pula. Onde nyo berdoakan. Ini sebagai persaksian saja ini. Ya, sebagai persaksian. Satu pun riwayat daripada riwayat ini para ulama saleh yang sudah teruji daripada kesalehannya. Silakan nak tulis dengan yang belum tadi ada berapa banyak nak coba. Ini ramai nih. Saya kira tadi banyak. Sudah ada kertas apa nak? Sudah ada kertas yang jalan tak? Ada saat ini. Coba. Coba dijalankan. Yang belum tulis namanya ada berapa orang. Kemudian nanti dicetak lagi dan minta nanti ke ustaz yang berdiri tu, Ustaz Fadil tu. Minta nanti dengan beliau. InsyaAllah mungkin Jumat depan sudah ada. Besok insyaAllah kajian kitab Bahjatun Nufus subuh. Silakan, ada pertanyaan silakan. Mana? Silakan. Tapi jangan terkicu pula apa kau berbuku lah kau. Sekitar 7 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Kami dari Jazai, tapi yang ingin dicintai mungkin kami tidak masih bahasa Arab. Bagaimana untuk mendapatkan teks yang versi Indonesia? Terima kasih. Versi Indonesia ya, saya sengaja tak membuat versi Indonesia ya, agar kita lebih apa ya? Kalau ijazah namanya ijazah hadis, tentu dia dengan bahasa Arab gitu nih. Kalau ijazah sekolah tadi mau membuat bahasa Indonesia dan ini. Tapi nanti dia tak payah, dia kan di atas ni nama-nama orang nih. Yang mulai agak bahasa saya itu di ini faqat ajaztu itu yang dekat kurung itu. Itu memang bahasa Arab itu. Dan aku ijazahkan ilal kepada saudara. Siapa nama bapak tulis di sana? Ayyarwi, bahwa meriwayatkan ini sanad, musian iyahu bertakwa, berwasiat untuk takwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mujiz itu yang memberi ijazah. Al-abdun fakir, hamba yang fakir, ila rahmatillah, kepada rahmat Allah, pembantu penuntut ilmu, ilmu syar'iyah, syariat, musyarrafah yang mulia, dan sunnah Nabi yang suci. Siapa dia? Seorang hamba yang fakir itu namanya Abu Ahmad Zulhendri Rais. Afallah, Allah ampuni, Allah maafkan daripadanya segala kesalahannya, dan daripada dosa ibu bapaknya, dan daripada dosa daripada guru-gurunya, dan orang-orang yang ia cintai, dan seluruh kaum muslimin sekaliannya. Ini dia. Itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan bisa juga. Cuman saya tidak pernah membuat ijazah ini dengan mengalihkan ke bahasa Indonesia. Atau nanti kalau ada apa jasa-jasa terjemah, berikan, tolong terjemahkan ini bilang. Tolong terjemahkan ini, suruh dia nulis terjemah, nanti dia apa. Tapi ada handphone yang canggih sekarang. Ada handphone yang canggih itu, kita foto saja, serap, buat terjemahan, translate ke Indonesia. Dia terjemahnya semua ke Indonesia. Handphone yang canggih itu. Kamu pernah menengok, punya tak punya, cuma nengok punya kawan ketika itu. Canggihnya lagi. Jadi bahasa Inggris itu dia foto, dipindahkan ke bahasa Indonesia. Pas susunan kalimatnya. Itu handphone canggih. Canggih, kalau nak canggih tak bisa. Kalau handphone biasa tak bisa. Pak Anton ada? Pak Anton ada kata Pak. Baik, ada 3 minit, 5 menit lagi. Ada pertanyaan silakan. Biar kita siap-siap berbuka. Bismillah. Singkat saja Ustaz, dari hadis-hadis yang Ustaz bacakan tadi, salah satunya yang mesti ijazah ini adalah orang siapa yang berpuasa di Rasulullah saya mengampunkan dosanya tahun yang lalu. Pertanyaan singkat saya adalah Ustaz,
adakah penjelasan hadis lain? Apakah yang dimaksud dosa besar, apa dosa-dosa kecil? Terima kasih. Yang dimaksud di sana, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun yang lalu itu dosa-dosa kecil saja, tidak termasuk daripada dosa besar. Karena dosa besar itu mesti dengan cara taubat. Maka apabila dia bertaubat, Allah ampuni dosanya. Taubat tentu dengan 3 rukun. Pertama, dia mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dengan dia menyesali perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, dia berjanji di dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya itu lagi. Itu baru taubat. Dosa besar diampuni dengan taubat, dosa kecil diampuni dengan puasa Asyura. Silakan, satu lagi. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Jadi doa di belakang itu tidak. Jadi doa itu di belakang itu tidak masuk bagian daripada yang saya musalsal ini, tidak. Doa di belakang ini diamalkan oleh para masyayikh kita di hari Asyura. Jadi mengaji di Mesir itu juga amalan Asyura, mengaji di Makkah itu juga, mengaji di Sudan itu juga amalan hari Asyura yang diamalkan oleh para ulama, tapi tidak termasuk bagian daripada musalsal. Tapi dengan ulama sudah mengamalkan itu, kita pun mengamalkan, berarti sudah mendapatkan perolehan izin. Apakah mesti di hari Asyura? Tidak. Di hari yang lain pun tidak apa-apa untuk kita mengamalkannya. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah kita persiapan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah sehatkan kita, dan Allah istiqamahkan kita, dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasli wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa hfadhhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.